Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang adhesi, kohesi, dan kapilaritas. Di mana dalam kelompok 1 ini terdapat 6 orang. Yang pertama, Siti Nurfarijah, Ani Nurfaijah, Faisal Akbar, Ista Liyatul Zubro, Winda Dwi Kusumawati, Ayu Tri Damayanti. Oke, kita mulai. Sebelum saya merujuk ke materi, saya akan terlebih dahulu membacakan peta konsepnya. Karena dalam peta konsep ini, apa yang terdapat dalam materi ini dijadikan satu di peta konsep ini. Nah, peta konsep ini adalah pokok pembahasan dari materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama yaitu tentang kohesi dan adhesi. Nah, proses kohesi dan adhesi ini menyebabkan tegangan permukaan yang meniskus. Nah, dalam tegangan permukaan itu peristiwanya seperti tetesan embun bentuk bola, nyamuk jalan di air, silat mengapung di air. Nah, tegangan permukaan ini terdapat kapilaritas, di mana kapilaritas itu terdapat sifat kapiler seperti air naik, raksa turun. Manfaatnya dalam kapilaritas itu adalah naiknya minyak tanah pada sumbu, ini contohnya ya. Sifat menghisap cairan pada handuk, naiknya air dan akar ke daun. Nah, masalahnya itu seperti basahnya dinding dalam rumah saat musim hujan. Oke, kita melanjut ke meniskus. Meniskus itu ada 3, meniskus cekung, cembung, dan datar. Sekarang saya akan menjelaskan cekung. Cekungnya itu penyebabnya adalah kohesi lebih besar dari kohesi kurang dari adhesi. Nah, contohnya itu seperti air dalam tabung kaca. Yang meniskus cembung, penyebabnya itu kohesi lebih besar daripada adhesi. Contohnya raksa dalam tabung kaca. Yang terakhir, meniskus datar. Contohnya meniskus datar itu kohesi sama dengan adhesi. Oke, kembali. Saya akan menjelaskan materinya. Oke, perkenalkan, nama saya Siti Nurfarijah, NIM T 2017-1001. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian adhesi. Nah, adhesi sendiri itu adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang berbeda jenisnya. Nah, akibatnya gaya adhesi akan mengakibatkan dua zat akan saling melekat bila dicampurkan. Nah, yaitu gaya ini menyebabkan antara zat yang satu dengan yang lain dapat menempel dengan baik karena molekul saling menarik atau melekat. Terima kasih, sekian dari saya. Dilanjutkan ke materi selanjutnya. Nama saya Ani Nurfaidah, NIM T 2017-1002, akan melanjutkan penjelasan mengenai adhesi. Jadi di sini sudah tertera beberapa contoh peristiwa dari adhesi. Di antaranya bercampurnya air dengan teh atau kopi, melekatnya lem, garam yang larut, kemudian melekatnya tinta pada kertas, cat dengan kayu, lalu air di atas telapak tangan. Nah, dari sini beberapa contoh peristiwa adhesi. Gaya adhesi itu akan menyebabkan dua zat akan saling melekat apabila dicampurkan. Nah, kita akan membahas mengapa bercampurnya air dengan teh atau kopi itu termasuk peristiwa adhesi. Iya, apabila gaya adhesi sama besar daripada gaya kohesi, maka kedua zat itu akan bercampur. Seperti contoh lainnya, garam yang larut. Sedangkan melekatnya lem itu terjadi jika gaya adhesi itu lebih besar daripada gaya kohesi, maka kedua zat itu akan menempel. Seperti contoh lainnya, melekatnya tinta pada kertas, cat dengan kayu, air di atas telapak tangan. Nah, untuk penjelasan kohesi itu seperti apa, maka akan diterangkan oleh pemateri selanjutnya.
Sekian dari saya, terima kasih. Dilanjutkan ke pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan tentang gaya kohesi. Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang sama jenisnya, baik dalam zat padat, zat cair, maupun zat gas. Nah, gaya ini menyebabkan antara zat yang satu dengan zat yang lain tidak dapat menempel karena molekulnya saling tolak-menolak. Gaya kohesi yang ada pada zat padat lebih besar dibandingkan dengan zat cair dan juga zat gas. Nah, beberapa peristiwa yang terjadi akibat gaya kohesi ini, yang pertama yaitu tidak bercampurnya air dengan minyak, dan yang kedua tidak melekatnya air raksa pada dinding pipa kapiler, yang ketiga air yang berada di atas daun talas, yang keempat air raksa yang dimasukkan dalam tabung reaksi kimia, dan yang terakhir raksa pada termometer. Nah, pada kelima peristiwa ini antara zat yang satu dengan zat yang lainnya tidak dapat menempel, yaitu terjadi tolak-menolak. Selanjutnya, beberapa peristiwa yang terjadi akibat gaya kohesi dan adesi ini, yang itu bila suatu cairan gaya kohesinya lebih besar dibandingkan gaya adesinya, maka bila kita tuangkan ke dalam gelas menuangkan zat cair, maka permukaan cairannya akan cembung ke atas. Dan sebaliknya, bila gaya kohesinya lebih kecil dibandingkan gaya adesinya, maka permukaan cairan akan melengkung ke atas pada sisi cairannya. Untuk slide ini lebih jelasnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya, Destalia Firdaus Juhron, NIM T 2017-1004, akan melanjutkan presentasi dari pemateri ketiga. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang kondisi mencampurkan macam zat. Ada beberapa kondisi jika kita mencampurkan dua macam zat, yaitu pertama, jika gaya kohesi antar partikel yang berbeda lebih besar daripada gaya adesi, maka kedua jenis zat ini tidak akan bisa bercampur merata. Contohnya seperti minyak dan air. Yang kedua yaitu jika gaya adesi antar partikel yang berbeda sama dengan gaya kohesi, maka kedua zat tersebut akan bercampur secara merata. Contohnya seperti air dan alkohol, tidak ada partikel yang terpisah. Nah, yang ketiga yaitu jika gaya adesi antar partikel berbeda lebih besar daripada gaya kohesi, maka kedua zat akan saling menempel. Contohnya air yang menempel pada kaca. Selanjutnya yaitu akibat dari adanya gaya kohesi dan adesi. Akibatnya yaitu menimbulkan peristiwa meniskus dan peristiwa tegangan permukaan. Meniskus sendiri itu merupakan mencekung atau mencembungnya permukaan zat cair. Meniskus ini dibagi menjadi dua contoh atau dua jenis meniskus, yaitu meniskus cembung dan meniskus cekung. Meniskus cekung yaitu meniskus yang terjadi apabila gaya adesi lebih besar daripada gaya kohesi. Ya, sedangkan meniskus cembung yaitu terjadi apabila jika gaya kohesi lebih besar daripada gaya adesi. Jelas pada gambar air yang berada pada tabung itu merupakan peristiwa meniskus cembung dan cekung. Nah, selanjutnya itu peristiwa tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini merupakan kecenderungan zat cair untuk menegang, sehingga permukaan zat cair seolah-olah terdapat selaput atau lapisan yang tegang, sehingga dapat menahan benda. Nah, di situ adapun contoh tegangan permukaan yaitu serangga yang dapat berjalan di atas permukaan air. Nah, serangga itu misalnya nyamuk ya. Nyamuk bisa berjalan di atas permukaan air itu dikarenakan gaya yang diberikan ke air lebih besar daripada gaya tekan yang diberikan nyamuk. Sehingga nyamuk itu bisa berjalan di atas permukaan air. Yang kedua yaitu silat dapat mengambang di permukaan air, dan yang ketiga tetesan embun yang menempel di atas rumput atau di atas daun yang berbentuk seperti bola.
Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kelima. Kenalkan, nama saya Winda Dwi Kusumawati dengan NIM T2017-10005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Kita next. Kapilaritas adalah fenomena naik atau turunnya permukaan suatu zat cair dalam pipa kapiler. Bisa disebut juga dengan pipa yang memiliki penampang berukuran kecil atau sempit. Jadi semakin kecil diameter dalam pipa kapiler atau semakin sempit, maka kenaikan pada permukaan di dalam pipa itu semakin tinggi. Jadi bisa dapat dibandingkan dong, kalau misalkan ukuran diameternya besar, maka tidak ada kenaikan pada pipa kapiler tersebut. Naik mungkin tidak setinggi dengan diameter yang kecil. Oke, kita next pada rumus kapilaritas. Rumus kapilaritas yang di bawah ini sudah jelas bahwasanya kenaikan atau penurunan permukaan zat cair dengan satuan M sama dengan 2 kali tegangan permukaan dikalikan dengan cos sudut kontak. Jadi sudutnya itu kita coskan. Per massa jenis zat cair yang digunakan dikalikan percepatan gravitasi dan jari-jari pipa kapilernya. Di sini saya mempunyai pembahasan mengenai kapilaritas. Ada 2 zat cair yang digunakan pada gambar ini. Yang pertama adalah air dan yang kedua adalah raksa. Sudah diketahui bahwasannya massa jenis kedua zat cair ini berbeda. Untuk air dengan 1000 kg per meter kubik dan air raksa 13.600 kg per meter kubik. Kita dapat menyaksikan permukaan zat cair keduanya ini yang telah dicelupkan dengan pipa kapiler yang keduanya diameternya sama. Namun, kenapa terjadi perbedaan pada keduanya? Kenapa yang air pipa kapilernya terisi sedangkan yang air raksa tidak terisi sama dengan air? Padahal keduanya luas penampangnya atau luas permukaan pipa kapilernya sama. Kita kembali ke rumus sebelumnya, bahwasanya di sini kan diketahui bahwasanya massa jenis zat cair mempengaruhi pada kenaikan atau penurunan permukaan zat cair. Tadi kan kita sudah bahas bahwasanya massa jenis air dan massa jenis raksa berbeda. Lah massa jenis air 1000, sedangkan massa jenis air raksa 13.000. Jadi lebih besar raksa daripada air. Sehingga kapilaritas yang terjadi pada air dan raksa lebih tinggi terjadi pada air, tidak dengan raksa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan ke narasumber selanjutnya mengenai kapilaritas. Oke, terima kasih. Nama saya Ayu Trida Mayati, NIM 2017-1006. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan kapilaritas, yaitu mengenai contoh gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kapilaritas adalah menyerapnya zat air melalui pori-pori kecil atau disebut dengan pipa kapiler. Contoh yang pertama adalah gejala naiknya air dalam tanah oleh akar, kemudian ke daun. Proses tersebut menyebabkan terjadinya peristiwa fotosintesis, di mana pembuluh kayu berfungsi sebagai pipa kapiler. Selanjutnya yaitu contoh kedua, yaitu gejala naiknya minyak tanah pada sumbu kompor yang menyebabkan kompor menyala, yaitu
di mana minyak tanah yang ada di bawah akan bergerak naik melalui sumbu kompor yang terbuat dari kain yang memiliki celah-celah sempit, yang sama seperti prinsipnya seperti tentang kapiler. Selanjutnya, contoh ketiga, yaitu mengenai gejala pada daya isap benda terhadap cairan. Apabila tumbuhan tinta kita ambil dengan menggunakan kertas isap, maka lama-kelamaan tinta itu akan habis terisap oleh kertas. Sama halnya saat kita terjadi air tumpah. Saat kita mengelap air tersebut, maka lama-kelamaan air akan habis karena terserap oleh kertas pel, karena terserap oleh pel-pelan yang kita gunakan. Contoh yang keempat yaitu dinding rumah menjadi retak karena pori-pori dinding menyerap air dalam tanah. Dinding bisa retak karena dinding menyerap air yang ada di dalam tanah, sehingga keadaan dinding akan lembab menyebabkan dinding itu retak, atau bisa jadi dinding itu berlumut karena dinding itu menyerap air di dalam tanah. Semua contoh yang sudah saya jelaskan tadi, ada 4 contoh, itu termasuk contoh terjadinya gejala kapilaritas yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke kuis. Setelah selesai semua materi kita bahas mengenai kohesi, adesi, dan kapilaritas, kita akan berlanjut ke kuis. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Oke, kita menuju ke soal pertama. Soal pertama yaitu, di dalam zat cair, molekul-molekulnya dapat mengalami gaya adesi dan kohesi. Apa yang dimaksud gaya adesi? Jika yang A, gaya tolak-menolak antar partikel sejenis. B, gaya tarik-menarik antar partikel yang berbeda jenisnya. C, gaya tekan antar partikel. D, gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. B. Coba kita jawab B. Ya, benar. Selanjutnya, soal kedua. Perhatikan contoh peristiwa di bawah ini. Yang pertama, bercampurnya air dengan teh atau kopi. Yang kedua, air di atas daun talas. Yang ketiga, tidak bercampurnya air dan minyak. Yang keempat, melekatnya tinta pada kertas. Yang kelima, garam yang larut. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah contoh peristiwa dari kohesi? Baik, kita teliti satu persatu. Nomor 1. Tidak, bukan. Nomor 2. Ya, termasuk. Nomor 3, ya, termasuk. Nomor 4, bukan. Nomor 5, bukan juga. Berarti jawabannya yang betul A salah, B salah, C salah. Jawabannya yang benar 2 dan 3 berarti D. Ya, betul. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Meniskus merupakan peristiwa mencekung atau mencembungnya permukaan zat cair. Meniskus dibagi menjadi 2 jenis, yaitu cembung dan cekung. Apa yang dimaksud meniskus cekung? Meniskus cekung adalah kohesi lebih kecil dari adesi. Berarti jawaban yang A. Coba kita pilih. Ya, benar. Selanjutnya, nomor 4. Manakah dari gambar ini yang menunjukkan contoh peristiwa tegangan permukaan? A. Jelas salah. B. Ya, termasuk. C. Salah. D. Salah. Berarti jawabannya adalah B. Selanjutnya, soal nomor 5. Ini contoh soal kapilaritas ya. Pipa kapiler berisi air dengan sudut kontak 0 derajat. Kontak 0. Jika jari-jari pipa kapiler 0,8 dikali 10 pangkat min 3 m, tegangan permukaan 0,072 mn dari cos 0,55, maka ketinggian air dalam pipa kapiler adalah, perhatikan gambar di samping. Sudah tadi dipaparkan rumusnya. Ini mari kita jabarkan bersama.
Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri bahwa rumus untuk mencari kapilaritas adalah 2 dikali tegangan dikali sudutnya per rho G R, gravitasi jari-jari. Setelah kita melakukan perhitungan, maka diperoleh jawaban yaitu 0,0099 M. Maka jawaban yang benar adalah E, sesuai dengan rumus kapilaritas yang telah dijelaskan di awal saat pemateri menjelaskan. Jawabannya jika kita hitung itu adalah D. Ya, benar sekali. Oke, terima kasih. Itu dari kami kelompok 1 mengenai kohesi, adesi, dan kapilaritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.